Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra, NPM 247828. Di sini saya akan mengerjakan hands-on lab 8 exploratory data analysis IDA. Nah, di sini tugasnya sesuai absen, dan saya absen 13. Jadi tugas saya, topik datasheet saya di sini air quality and pollution. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Di sini nama MC Subtrap yang 13, dataset data. Pertama, persiapan dan pemahaman data. Pandas import Pandas PD itu digunakan untuk membaca, mengelola, dan menganalisis dalam bentuk table atau data frame. Ya, NumPy digunakan untuk perhitungan numerik seperti operasi matematika pada array dan data numerik besar. Selanjutnya tahap 2, URL HTTPS raw GitHub scripting. Dataset diambil langsung dari GitHub resmi or Word in Data menggunakan URL file CSV. Ini berisi data emisi karbon dioksida CO2 dari berbagai negara di dunia selama periode 1750 hingga 2023. Nah, kelebihan cara ini, data selalu up to date karena langsung diambil dari sumber terbuka. Format CSV sangat umum untuk analisis data karena mudah dibaca oleh Pandas. Informasi dataset. Selanjutnya tahap 3, melihat 5 data teratas. Ini 5 data teratas menampilkan 5 baris pertama di dataset. Tujuannya untuk memahami struktur isi data. Dari hasilnya terlihat kolom seperti country, year, ISO code, population, GDP, semen, CO2, grow, ABS, dan lain-lain. Ada 79 kolom dalam dataset ini yang mencakup berbagai aspek emisi gas rumah kaca CO2, metana, N2O, DLL, serta indikator ekonomi dan energi. Contoh kolom paling penting: country, nama negara, year, tahun pengamatan, population, jumlah penduduk, GDP, produk domestik bruto, CO2, total emisi cemen O2, CO2, emisi dari industri semen. 4. Informasi dataset. Bagian ini memberikan gambar umum tentang jumlah baris dan kolom. Dataset memiliki lebih dari 50.000 baris dalam 79 kolom. Tipe data float 6476 kolom, berisi data numerik desimal seperti emisi, GDP, DLL. INT 64 satu kolom sampai kolom year yang berisi angka tahun. Objek 2 kolom, country dan ISO code, yaitu data kategori text. Jumlah nilai non-null. Banyak kolom yang memiliki missing value none. Ini wajar karena tidak semua negara memiliki lengkap sejak 1750.
Contohnya, kolom CO2 memiliki sekitar 29.000 data yang terisi dari total 50.000 baris. Artinya lebih dari 40% data pada kolom ini hilang atau kosong, kemungkinan karena negara tersebut belum ada data emisi di tahun tertentu. Ini slot 64, 76, INT 641, objek 2, memori statistik awal. 5. Selanjutnya, fungsi describe memberikan ringkasan statistik deskriptif dari setiap kolom numerik dan kategorikal. Hasilnya count, jumlah nilai yang tidak kosong. Mean, rata-rata. STD, standar deviasi sebaran data. Dan min 25%, 50%, 75%, max nilai minimum, kuartil dan maksimum. Contoh interpretasi hasil tahun year rentang dari 1750 hingga 2023 menunjukkan jangkauan waktu sangat panjang 273 tahun. Population rata-rata penduduk sekitar 56 juta dengan variasi besar STD 319 juta menunjukkan adanya perbedaan ukuran populasi antar negara. GDP nilai GDP rata-rata sangat besar menunjukkan perbedaan signifikan antara negara kaya dan negara berkembang. Selanjutnya, Yud mengecek missing value data hilang dari hasil pengecekan awal. Beberapa kolom isocode, population, GDP, dan beberapa variabel terkait gas rumah kaca seperti temperature change from N2O, total GHG, trade, CO2, share memiliki nilai. Lanjut, jumlah missing value dari hasil pengecekan awal. Beberapa kolom seperti isocode, population, GDP, dan beberapa variabel terkait gas rumah kaca seperti temperature change from N2O, total GHG, trade, CO2, share memiliki nilai missing value yang cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua negara atau tahun memiliki data lengkap untuk semua variabel. Namun setelah dilakukan proses pembersihan seperti menghapus kolom atau baris dengan terlalu banyak data kosong serta mengisi nilai hilang dengan metode yang sesuai, misalnya interpolasi atau pengisian rata-rata, data akhirnya menjadi tanpa missing value di seluruh kolom. Nah, di sini jumlah data duplikatnya 0. Kondisi data setelah pembersihan. Setelah data dibersihkan, informasi struktural dataset adalah total ada 15.367 baris dan 34 kolom. Semua kolom sudah bernilai non-nul, tidak ada data hilang. Jenis data tipe objek untuk kolom kategorikal seperti country, ISO, code. INT 64 untuk kolom numerik berupa tahun year. Slot 64 untuk kolom numerik yang berisi data emisi dan gas rumah kaca seperti CO2, metane, nitrous oxide, total GHG, dan sebagainya. Interpretasinya, hasil ini menunjukkan bahwa dataset sudah melalui proses pembersihan yang baik. Semua data valid tanpa nilai kosong. Selanjutnya, tidak ada duplikasi yang bisa mengganggu anal. Struktur data sudah seragam dan mudah diolah karena seluruh variabel numerik memiliki tipe float 64.
Hasil ini menunjukkan selanjutnya tahap 3, statistik deskriptif. Bagian ini menampilkan statistik deskriptif setelah dibersihkan. Fungsi data clean describe menampilkan ringkasan numerik seperti main, std, min, max, dan kuartil 25% sampai 50% hingga 75% dari tiap kolom numerik. Contohnya rata-rata tahun pengamatan 1979, rentang dari 1851 sampai 2023. Rata-rata populasi 20 juta dengan nilai maksimum 1,4 miliar. Rata-rata total emisi CO2 108 sampai 97 juta ton per negara per tahun. Data claim country unique jumlah negara unik 189. Data claim year min and max menunjukkan tentang waktu dataset dari 1851 sampai 2023. Selanjutnya perbaikan langkah analisis hubungan antar variabel. Tujuan untuk mengkorelasi antar variabel numerik year, CO2 per kapita dan population. Hasil korelasi variabelnya year CO2 0.77647. Kenaikan tahun punya hubungan lemah dengan emisi CO2. Total emisi tidak selalu naik tiap tahun. Year PS CO2 per kapita. Hubungan sangat lemah, CO2 per orang tidak meningkat secara konsisten tiap tahun. CO2 PS population. Korelasi kuat positif, artinya semakin besar populasi semakin besar total emisi CO2. CO2 per kapita PS population 0.0058. Hampir tidak ada korelasi, berarti jumlah penduduk tidak mempengaruhi besar kecilnya emisi seseorang. Oke, di sini tren emisi CO2 global per tahun. Grafik ini memperlihatkan perubahan total emisi CO2 dunia dari tahun ke tahun. Interpretasinya sumbu X tahun menunjukkan waktu, misalnya 1960 sampai 2020. Sumbu Y emisi CO2 menunjukkan jumlah emisi CO2 global meningkat seiring waktu. Selanjutnya, jika menurun berarti ada penurunan emisi global, mungkin karena kebijakan lingkungan, pandemi, atau transisi energi. Emisi CO2 dunia cenderung meningkat terus selama beberapa dekade terakhir karena pertumbuhan industri dan populasi global. Selanjutnya grafik ini 10 negara dengan emisi CO tertinggi. Grafik ini menunjukkan 10 negara penyumbang emisi CO terbesar di dunia. Nah, interpretasinya sumbu Y negara menampilkan nama-nama negara. Sumbu X emisi CO2 maksimum menunjukkan jumlah emisi tertinggi yang pernah dicapai masing-masing negara. Batang yang lebih panjang berarti negara tersebut menghasilkan lebih banyak emisi CO2. Nah, dari grafik ini Cina memiliki emisi CO2 tertinggi di dunia karena batangnya paling panjang itu Cina. Nah, disusul peringkat kedua ada Amerika Serikat atau United States. Nah, peringkat 3 ada India dan keempat ada Rusia, kelima ada Jepang. Nah, selanjutnya seperti yang kita lihat di grafik ini ada Ukraina dan Indonesia menduduki peringkat hampir terakhir dan di atas Saudi Arabia. Selanjutnya grafik
3. Korelasi antar variabel. Grafik ini memperlihatkan hubungan korelasi antara beberapa variabel utama year, CO2, CO2 per kapita, dan population. Warna merah ini korelasi positif, dua variabel naik bersama. Warna biru korelasi negatif, satu naik yang lain turun. Angka di tiap kotak menunjukkan seberapa kuat hubungan antara variabel. Nilai 1 sangat kuat. Nah, dari grafik ini CO2 dan population punya korelasi tinggi 0,64. Semakin banyak penduduk, semakin tinggi emisi CO2. CO2 per kapita dan CO2 punya korelasi sedangkan 0,17. Year tidak terlalu berkorelasi kuat dengan variabel lain. Tren waktu tidak langsung menentukan semua faktor. Nah, selanjutnya kesimpulannya, penjelasan tiap poin kesimpulan. Dataset CO2 dari Outward, data berisi data emisi karbon dioksida tiap negara dari tahun 1750 hingga 2023, menjelaskan sumber dan cakupan data. Artinya dataset yang kamu pakai memuat data historis emisi CO2 dari berbagai negara di dunia, mencakup periode waktu yang sangat panjang, lebih dari 250 tahun. Data sudah dibersihkan dari missing value dan aplikasi. Tahap reprocessing, sebuah analisis dilakukan. Kamu sudah membersihkan data, menghapus nilai kosong dan data ganda, supaya hasil grafik dan korelasi jadi akurat dan tidak bias. Tren global menunjukkan peningkatan signifikan emisi CO2 sejak revolusi industri. Berdasarkan grafik 1, tren emisi global per tahun. Tren garis yang menandakan bahwa sejak era industrialisasi, emisi CO2 dunia naik tajam, sering meningkatkan produksi energi fosil, transporter, dan industri. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Saya Emir Saptra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.